Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik anak-anakku, di jam ketiga ini kita akan masuk ke mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Kemarin anak-anakku sudah belajar mengenai web server, kemudian remote server, dan lain sebagainya. Nah, kita akan melanjutkan materi yang berikutnya. Yang pertama kita akan membahas mengenai DNS server atau domain name system, ya, DNS server. DNS server merupakan jenis aplikasi yang melayani permintaan pemetaan IP address ke FQDN atau Fully Verified Domain Name, atau nama domain ataupun sebaliknya dari nama domain atau FQDN ke IP address. Jadi seperti ini. Semuanya pasti pernah menggunakan internet. Ya, saat menggunakan internet, kalian browsing menggunakan browser, kemudian mengetikkan alamat yang mau kalian tuju. Misalnya saja adalah www.youtube.com. Nah, sebenarnya alamat di komputer, di jaringan komputer seperti yang kalian pernah pelajari sebelumnya, alamat di komputer itu kan sebenarnya IP address. IP address misalnya 192.168.3.1. Nah, di dalam jaringan komputer, alamat yang dipakai itu adalah sebenarnya alamat IP address. Tetapi orang mungkin akan lebih mudah menghafal karakter daripada IP address. Makanya IP address itu ditranslasikan atau dikonversi ke karakter. Nah, tugas untuk mengkonversi, ya, atau mentranslasikan dari IP address ke domain itu namanya tadi, ya, nama website tadi, misalnya www.yahoo.com. Nah, ini yang bertugas adalah DNS server. Ya, DNS server. Jadi DNS server itu nanti tugasnya adalah mentranslasikan atau mengkonversi, ya, IP address ke domain atau sebaliknya dari domain ke IP address. Nah, ini adalah DNS server. Fungsi domain name system, ya, DNS itu yang pertama adalah menerjemahkan nama sebuah komputer ke dalam IP address tadi yang seperti saya bilang. Kemudian yang kedua adalah membuat pengguna lebih mudah dalam mengakses situs yang telah dibuat. Ya, karena kita tidak perlu menghafalkan IP address-nya. Ya, misalnya kita harus IP address-nya YouTube itu 167.205.22.114. Nah, kita tidak mungkin menghafalkan alamat host atau alamat IP address itu satu persatu. Kita akan lebih mudah menghafalkan www.youtube.com. Seperti di contoh itu, ya, misalnya www.abdel.com itu IP-nya sebenarnya adalah 112.156.144.42. Nah, seperti itu. Ya, jadi kenapa kok dibuat karakter agar kita lebih mudah untuk menghafal. Ya, itu adalah fungsi dari DNS. Kemudian kelebihan DNS server yang pertama adalah mudah digunakan. Ya, karena pasti kalau kita menggunakan DNS untuk menghafal namanya juga lebih gampang daripada menghafal IP address-nya. Kemudian konsisten, ya, konsisten bahwa DNS, ya, domain name system, DNS itu namanya tidak bisa berubah. Jadi kalau sudah punya nama itu, ya tetap pakai itu walaupun IP-nya mungkin berubah. Ya, kemudian sederhana atau simpel. Jadi kita untuk konfigurasi DNS servernya juga sederhana dan mudah. Tetapi yang sudah tahu, ya, yang sudah bisa, kalau belum bisa ya mungkin agak sulit lah. Kemudian ukuran database yang tidak terbatas. Kita bisa membuat nama panjang, ya, nama yang pendek, ya, jadi database-nya juga tidak terbatas. Kemudian performa yang baik, ya, karena memang tidak ada yang lain, jadi performanya ya memang baik lah, ya, seperti itu. Kemudian kekurangan dari DNS server,
Ya, di sini tidak mudah untuk diimplementasikan oleh user biasa dan juga tidak bisa membuat banyak nama domain. Jadi nama domain ya hanya satu, ya tidak bisa banyak. Kemudian user biasa di sini ya orang yang mungkin belum tahu lah cara konfigurasi DNS server, itu kekurangannya. Kemudian manfaat DNS server yaitu tadi saya bilang menerjemahkan nama domain ke alamat IP atau sebaliknya, sehingga pengguna internet mudah untuk mengingat alamat sebuah website. Ini DNS server. Kemudian fungsinya, ya, fungsi DNS server yang pertama adalah mengidentifikasi komputer sebagai titik dalam suatu jaringan. Jadi di sini berfungsi untuk memperkenalkan komputer, ya, bahwa komputer itu namanya adalah misalnya youtube.com. Nah, seperti itu dalam sebuah jaringan. Kemudian menyediakan alamat IP untuk setiap host, karena memang nantinya di DNS server itu di sana akan ada data alamat IP dan hostnya. Jadi di sana nanti akan tersedia di database-nya itu IP-nya berapa, hostnya apa namanya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian data setiap mail server yang menerima email pada tiap-tiap domain. Jadi mail server itu juga nanti akan dikirimkan menggunakan IP address dan domainnya, jadi lebih mudah lah untuk pendataan. Kemudian menerjemahkan nama domain ke dalam IP address dan sebaliknya, seperti saya bilang tadi ya, jadi untuk mengkonversi, ya, jadi mentranslasikan nama domain ke IP address atau sebaliknya IP address ke domain. Kemudian mempermudah komputer dalam mengidentifikasi alamat website, ya, karena memang menggunakan karakter jadi lebih mudah. Kemudian user tidak perlu menghafalkan alamat IP dari setiap situs web. Jadi kita tidak perlu lagi menghafalkan IP address untuk youtube.com atau yahoo.com. Kita tinggal mengetikkan saja ya domainnya apa. Melakukan pencarian alamat host. Ya, ini juga ya melakukan pencarian. Jadi seperti halnya seorang kurir, ya, pengantar paket, ya, bisa digunakan untuk mencari alamat hostnya itu di mana, ya, seperti itu. Kemudian melakukan pencarian pada data cache, ya, di sini seandainya saja kita di jaringan internal kita itu sering membuka website tersebut, jadi kita tidak perlu lagi ya mencari di servernya, kita cukup di cache-nya saja. Jadi untuk mempercepat proses kita untuk browsing, ini adalah fungsi DNS server. Cara kerja DNS server, yang pertama adalah resolver mengirim query kepada name server. Jadi misalnya komputer kita mengirimkan request ke name server atau ke DNS server. Name server atau DNS server mengecek queries itu menuju database lokal atau menghubungi nama server yang lain. Jika sudah ditemukan, maka ia akan mengembalikan lagi ke resolver. Tapi jika ada kesalahan, maka akan muncul pesan kesalahan. Nah, setelah komputer kita mengirimkan request, kemudian meminta ke DNS server akan mengecek di database DNS server itu apakah ada domain atau nama web seperti yang kita requestkan. Ya, kalau ada nanti akan diarahkan ke IP address-nya. Ya, IP address-nya. Tetapi kalau misalnya tidak ada, nanti akan diarahkan ke DNS server di atasnya. Kalau ada ya DNS server di atasnya. Di sana akan dicari juga di database-nya. Apakah ada nama domain tersebut? Kalau ada, IP-nya berapa? Ya, seperti itu. Nah, kalau tidak ada berarti nanti akan muncul pesan kesalahan tidak ditemukan. Kemudian resolver menghubungi host yang dituju dengan menggunakan IP address yang diperoleh dari name server. Nah, setelah DNS server itu mengecek ke database-nya, nama domainnya tadi ternyata ada di sana misalnya ya. Ada, kemudian akan diberikan atau dikirimkan IP address ke komputer atau ke komputer kita yang tadi request. Ya, IP-nya berapa. Nah, IP ini kemudian digunakan untuk menghubungi host yang dituju.
ya, atau menghubungi IP address alamat komputer IP address yang kita tuju tadi. Nah, prosesnya adalah seperti itu. Nah, ini terlihat di gambar ya. Jadi komputer itu mencari IP address dari fubar.com yang menghubungi DNS. Kemudian DNS mencarikan di database-nya. Kalau sudah ketemu akan dikirimkan IP address-nya ke komputer yang request tadi. Nah, komputer yang request akan merequest ya ke alamat ya dengan IP address tadi, ke alamat web servernya. Nah, kemudian web server akan mengembalikan request ya, atau menjawab request dari komputer tadi ke komputer yang request. Kemudian akan ditampilkan di browser apa yang kita cari. Nah, itu prosesnya adalah seperti itu. Kemudian struktur DNS server. Struktur DNS itu adalah merupakan hierarki pengelompokan domain berdasarkan nama yang disebut dengan level ya, yang terdiri dari yang pertama root level domain ya. Root level domain itu merupakan level paling atas di hierarki yang diekspresikan berdasarkan periode dan dilambangkan oleh tanda titik ya, tanda titik atau dot ya. Kemudian top level domain contohnya com, edu, org, net, sch, id, gov, mail dan lain sebagainya. Itu adalah top level domain. Kemudian ada second level domain, contohnya smkkrisma.sch.id, yahoo.com, youtube.com dan lain sebagainya. Kemudian third level domain biasanya disebut dengan subdomain ya, contohnya tkj.smkkrisma.sch.id atau email.yahoo.com atau dit.smk.kemendikbud.gov. Kemudian hostname atau nama domain yang digunakan sebagai hostname akan menciptakan fully qualified domain name atau FQDN untuk setiap komputer atau server. Contohnya www.smkkrisma.sch.id atau www.yahoo.com. Oke, kurang lebihnya seperti inilah ya dalam website. Yang pertama tadi adalah top level domain atau biasanya disingkat TLD, yaitu deretan kata belakang nama domain yang mengidentifikasikan pemilik tertinggi domain tersebut dan jenis dari domain tersebut. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu global top level domain dan country code top level domain atau CCTLD. Nah, kalau global itu biasanya digunakan untuk umum, ya semuanya bisa menggunakan. Tetapi kalau country code top level domain itu mengarah ke sebuah negara. Misalnya, contohnya kalau global top level domain itu adalah .com, ya .komersial atau .net, ya .network atau .org atau edu atau .gov. Kalau country code top level domain misalnya ID itu sisi TLD dari untuk Indonesia ya, ID itu Indonesia. Kemudian .jp ya, .jp itu berarti dari Jepang ya. Kemudian ada lagi .us ya untuk Amerika. Kemudian ada lagi .my itu untuk Malaysia. Jadi di sini ya top level domain ya, ada yang global, ada yang menuju ke atau mengarah ke sebuah negara. Dan biasanya kebanyakan adalah .com karena memang di internet kebanyakan adalah untuk komersial ya, .com. Kemudian second level domain SLD. SLD juga sering disebut sebagai tingkatan domain kedua. Kita bisa memberikan nama domain level 2 sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini misalnya saja adalah detik.com. Nah, ini adalah second level domain. Jadi kita bisa memberikan nama di second level domain ini. Ya, kalau kita mau memberikan nama, silahkan kalian menggunakan nama yang mudah diingat ya, karena memang intinya bahwa domain itu dibuat biar mudah diingat. Kemudian kalau mudah diingat, orang pun akan mencari juga tidak kesulitan. Dan mungkin saja website kita nanti bisa terkenal.
Kemudian contoh lagi adalah youtube.com. Kemudian ada Metro TV. Kemudian ada smkkrisma.sch.id dan lain-lain sebagainya. Itu adalah second level domain. Jadi kalau .com itu adalah top level domain, kemudian detik itu adalah second level domain. Yahoo itu adalah second level domainnya. YouTube itu juga second level domain. Kemudian third level domain atau subdomain. Subdomain yang terletak di depan nama domain. Ya, contohnya seperti di tabel ini. Misalnya ada domain website yaitu google.com. Ya, top level domainnya adalah .com. Kemudian sisi TLD-nya tidak ada karena tidak merujuk ke sebuah negara ya. Kemudian nama domainnya adalah Google ya, nama domainnya adalah Google atau second level domainnya. Subdomainnya tidak ada. Kemudian misalnya lagi domainnya translate.google.com. Nah, di sini TLD-nya adalah .com. CCTLD-nya juga tidak ada karena tidak merujuk ke negara. Nama domain ya atau SLD-nya adalah Google ya, Google. Kemudian subdomainnya adalah translate. Nah, translate. Kemudian misalnya lagi nama domainnya ypkk.co.id ya, ypkk.co.id. TLD-nya di sini bukan TLD tetapi CCTLD karena menggunakan ID. ID itu adalah Indonesia. Ya, Co itu adalah corporation, ya, corporate gitu ya. Jadi perusahaan yang ada di Indonesia. Ya, jadi ini termasuk cctld.co.id. Kemudian nama domainnya atau second level domainnya adalah YPKK. Subdomainnya tidak ada. Contoh lagi adalah misalnya smk.ypkk.co.id. Ini juga tadi ya, CCTL-nya adalah .go.id, nama domainnya adalah YPKK, kemudian subdomainnya adalah SMK. Ini adalah mengenai DNS server. Jadi fungsinya adalah nanti kita membuat DNS ini untuk membuat ya IP kita, IP address kita itu dirubah menjadi karakter. Ya, biar orang akan lebih mudah mengenal komputer kita atau server kita. Jadi lebih mudah untuk mencarinya nanti di internet. Oke, itu adalah DNS server. Kemudian yang selanjutnya adalah database server. Nah, database itu apa? Ya, di sini adalah jenis server yang menyediakan layanan pengelolaan basis data dan melayani komputer atau program aplikasi basis data yang menggunakan model client server. Definisi basis data adalah basis data diartikan markas ya atau gudang maupun tempat berkumpul, itu adalah basis. Ya, data adalah kumpulan fakta yang mewakili suatu objek, misalnya seperti manusia, barang, dan sebagainya, yang direkam ke dalam bentuk huruf, angka, simbol, teks, bunyi, gambar, ataupun kombinasinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa basis data adalah kumpulan terorganisasi dari data-data yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah disimpan, dimanipulasi, dan dipanggil oleh pemakainya. Merupakan kumpulan data yang saling berhubungan, terdiri dari tabel-tabel, setiap tabel terdiri dari rekod dan file. Mungkin anak-anakku sudah pernah menggunakan Excel. Ya, nah di Excel itu biasanya kita membuat tabel. Ya, misalnya saja contohnya adalah tabel siswa, misalnya ya, tabel siswa. Di sana ada terdiri dari nomor, kemudian NIS, nama siswa, kelas. Nah, ini adalah tabel. Nah, kumpulan dari tabel-tabel ini nanti adalah akan membentuk basis data ya, dan saling berhubungan. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan basis data. Oke, prinsip database ya. Yang pertama adalah pengaturan data dengan tujuan utama fleksibilitas dan kecepatan pada saat pengambilan data kembali. Ciri-ciri basis data adalah
Yang pertama adalah efisien, meliputi kecepatan, ukuran, dan ketepatan. Kemudian data dalam jumlah besar. Kemudian berbagi pakai, dipakai bersama-sama. Kemudian mengurangi bahkan menghilangkan terjadinya duplikasi dan ketidakkonsistenan data. Ini adalah prinsipnya. Kemudian fungsi database server. Yang pertama, semua data untuk organisasi dapat disimpan di satu lokasi. Kemudian database server menambah tingkat keamanan data. Kemudian database server menyediakan layanan manajemen database di mana data disusun dengan cara tertentu. Kemudian beberapa klien dapat mengakses data yang disimpan di database server dalam waktu tanpa perlu saling mengganggu satu sama yang lain. Ini adalah fungsinya. Kemudian keuntungan menggunakan database server. Yang pertama, akses data fleksibel. Ya, jadi kita bisa mengakses, kalau kita menggunakan database server ya, kita bisa mengakses data itu di mana saja. Ya, jadi kita tidak perlu ke tempatnya, kita hanya butuh jaringan komputer, kita bisa membukanya. Yaitu aksesnya data fleksibel. Kemudian juga kita bisa merubah-rubah data-data tersebut dengan cepat. Optimalisasi, yaitu data server menyediakan akses data yang optimal untuk aplikasi program. Jadi database ini sebenarnya bisa kita integrasikan dengan aplikasi yang lain. Mudah diatur, jadi tidak memerlukan administrasi yang sulit ya, jadi lebih mudah ya, karena kita tinggal masukkan data saja lah ya, tidak perlu repot-repot. Kemudian dukungan integritas referensial ya, database menyediakan bantuan integritas petunjuk yang lengkap ya, jadi kita bisa mencari atau membaca ya dukungan-dukungan dari manual-manual book dari database-nya. Kemudian menghindari kerusakan database ya, karena database-nya itu digital, kemungkinan juga database akan dimakan usia dan lain sebagainya akan terhindar. Jadi lebih aman dari kerusakan. Kemudian keamanan data, karena datanya itu terintegrasi, kemudian juga menyediakan inskripsi, jadi mungkin akan lebih aman lah ya, lebih aman. Tapi juga tergantung juga ya, jadi tidak semuanya aman, tergantung administratornya juga. Skalabilitas tinggi ya, skalabilitas adalah kemampuan suatu sistem, jaringan atau proses untuk menangani penambahan beban yang diberikan ya, jadi kalau bertambah besar ya database-nya, ini penambahan sistem akan mudah lah untuk menambahkannya ya, dibandingkan kalau berkas biasa. Kemudian cara kerja database ya, seperti di contoh di sini, database ini hubungannya dengan website ya, jadi dengan website, bukan dengan aplikasi desktop, tetapi hubungannya dengan website. Di sini cara kerjanya adalah yang pertama, klien mengakses suatu halaman di web server. Ya, kemudian jika file yang diakses adalah PHP, maka akan diteruskan ke PHP interpreter untuk dieksekusi. Jika dalam file PHP ada function yang akan mengakses database, maka PHP interpreter akan mengakses database sesuai dengan skrip PHP yang dimiliki. Kemudian database server mengirimkan data jika pencarian atau pengambilan data atau informasi dikenali. Aktivitas web yang dilakukan terdiri dari status penambahan, pengeditan, pencarian, penghapusan. PHP interpreter mengembalikan hasil interpreter PHP ke web server untuk dikirim ke klien. Web server mengirim hasil eksekusi file ke klien dalam bentuk halaman web sebagai respon. Itu adalah proses atau cara kerja dari database server. Ya, terlihat seperti dalam gambar. Ya, klien request ke web server, kemudian web server akan melihat kalau itu PHP akan dijalankan oleh PHP interpreter. Ya,
kemudian akan dicarikan, kalau itu berhubungan dengan database akan dicarikan ke database servernya, kemudian akan dikembalikan lagi ke web server dan kemudian ke klien. Itu secara singkatnya adalah seperti itu. Oke, kemudian software database server. Banyak software yang ada di pasaran ya, baik itu yang bayar maupun yang gratis, dan tentu saja ya yang gratis lebih banyak digunakan daripada yang berbayar. Yang pertama adalah PostgreSQL. Di sini gratis juga ya, open source. Ini biasanya digunakan untuk sistem operasi di Linux. Bahkan di Kemendikbud pun biasanya ya untuk Dapodik segala macam itu pakai PostgreSQL karena ya gratis lah. Ya gratis, dan juga kehandalannya ya biasanya digunakan untuk Linux. Kemudian MySQL ya, MySQL itu dulu gratis pada tahun 2009 diakuisisi oleh Sun Micro ya, kemudian dibeli oleh Oracle ya. Nah sampai sekarang ya pendiri atau para pembuat MySQL itu membuat database yang baru namanya MariaDB, karena tidak percaya sama Oracle ya dengan yang open source, karena diakuisisi atau dibeli oleh Oracle, kemungkinan besar suatu saat mungkin akan dibayar ya, jadi berbayar tidak gratis lagi. Makanya mereka yang membuat MySQL kemudian membuat lagi yang namanya MariaDB ya, yang base-nya adalah sama dengan MySQL. Nah, MariaDB itu adalah gratis, full gratis ya, hampir semua website ya, YouTube ya, kemudian Yahoo itu menggunakan MySQL server ya. Kemudian Oracle itu juga untuk database juga, tetapi memang di sini adalah berbayar ya, jadi harus membayar ya. Kemudian ada Firebird ya, Firebird itu dulunya ada yang namanya Interbase ya, Interbase itu punya Burland ya, Burland, tetapi Interbase itu tidak open source ya, tidak open source, makanya ada yang buat yang sistemnya sama sebenarnya dengan Interbase. Mereka membuat yang namanya Firebird, dan ini gratis ya, bisa untuk Linux maupun Windows. Kemudian ada lagi Microsoft SQL Server. Nah ini dari kata-katanya aja Microsoft, berarti yang membuat adalah Microsoft, dan tentu saja bayar ya, tidak gratis, dan harganya mahal ya, Microsoft SQL Server ya, Microsoft. Kemudian ada lagi Microsoft Access. Kalau Microsoft Access biasanya kalau kalian menginstal Microsoft Office itu di dalamnya include di sana adalah Microsoft Access. Nah itu adalah juga database. Jadi untuk membuat aplikasi database, tetapi database untuk perorangan ya, untuk perumahan lah ya, bukan untuk jaringan klien server. Jadi hanya untuk sendirilah ya, Microsoft Access. Kemudian Clipper ya, Clipper, kalau Clipper sekarang sudah tidak banyak digunakan ya, ini dulu ya. Jadi Clipper itu kalau dulu dengan bahasa pemrogramannya, jadi menyatu di sana ya, tetapi sekarang sudah jarang digunakan. Kemudian database desktop Paradox ya, ini juga jarang digunakan juga ya. Di sini adalah program and-ins ya, jadi terpisah ya. Biasanya ini digunakan oleh Burland Delphi. Burland Delphi itu adalah program aplikasi juga untuk membuat database ya, jadi menggunakan database Paradox ini. Nah ini macam-macam software database yang ada. Nah kita besok menggunakan MySQL, tetapi sekarang bukan MySQL lagi karena
MySQL sudah dibeli Oracle, kita menggunakan MariaDB. Nah, kita besok akan menginstal MariaDB untuk database server. Jadi database server ini adalah semisal kalau dulu orang ya menyimpan data atau berkas, misalnya identitas, ya kalian sebelum ada komputer ya, identitas kalian harus menuliskan di kertas, itu ya identitasnya. Kemudian kertasnya itu disimpan, ya disimpan di rak-rak lah, ya seperti itu. Ya karena belum ada teknologi digital, tetapi sekarang tidak lagi seperti itu. Jadi kita menyimpannya, ya nama, alamat, kemudian kelas itu di komputer, ya di database kita, di server kita. Nah, keunggulannya apa? Keunggulannya yang pertama, misalnya saja kalau kita mau mencari data, dengan model lama, yaitu menuliskan kemudian disimpan rak-rak, tentu akan kesulitan karena kita harus mencari satu persatu, kemudian letak rak-raknya di mana, ya apalagi kalau misalnya itu daftar KTP se-Indonesia gitu ya, nah ini akan sulit sekali. Mungkin beberapa ruangan yang harus digunakan untuk menyimpan data kertasnya tersebut, daftar-daftarnya. Tetapi dengan database kita cukup satu komputer, mau mencari nama kalian misalnya tinggal ketikkan saja ya dengan NIK, nomor induk, ya nomor induk kewarganegaraan, atau kalau misalnya di database sekolah tinggal tuliskan aja NIS-nya berapa atau namanya siapa, ketemu. Ya seperti itu, jadi mempermudah kerja administrator. Nah ini beberapa yang bisa saya sampaikan. Yang pertama tadi adalah DNS server, ya jadi untuk merubah dari IP address ke karakter dan karakter ke IP address. Kemudian database server di sini untuk menyimpan data-data, ya baik data nama siswa, data nama kalau di bank itu rekening bank dan lain sebagainya. Itu adalah database server. Dan kita juga nanti kalau menginstal server, tentu saja ini juga kita akan install. Ya apalagi kalau membuat website, nah kita juga butuh ya namanya database server untuk menyimpan data tersebut. Baik anak-anakku, demikian materi sedikit dari saya harapkan bisa bermanfaat, ya tetap semangat, ya tinggal nanti 2 materi lagi, yaitu mail server dan proxy server. Setelah itu nanti kita akan mencoba untuk menginstal semuanya, ya jadi nanti kita akan membuat sebuah server. Nah kalian nanti bisa remote ya, jadi bisa mengkonfigurasi di rumah. Saya harapkan nanti kalian punya website sendiri-sendiri dan punya server sendiri, jadi tidak perlu beli di internet tetapi punya sendiri. Demikian harapan saya, tetap semangat, waspada dan jaga kesehatan.